Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Pangestu dengan NPM 2359201122. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas kuliah tentang menginstal kode Igniter 4 di mata kuliah pemrograman web lanjut. Di sini isi videonya akan membahas tentang bagaimana menginstal kode Igniter 4, lalu cara membuat website pertama di kode Igniter 4. Yang pertama, untuk menginstalnya kalian bisa saja langsung pergi ke webnya kodeigniter4.com. Nah, di sini udah ada langsung tombol download di sini. Caranya klik aja tombol downloadnya. Nah, terus di sini kita disuguhin dengan dua versi kode Igniter. Yang pertama kode Igniter yang terbaru, kode Igniter 4 dan CI3. Nah, perlu kalian ketahui dulu, syaratnya kode Igniter 4 ini berjalan di versi PHP 8.1 ke atas. Dan kode Igniter 3, dia berjalan di versi PHP 5.6 ke atas. Jadi perlu diperhatikan kalau misalnya ingin pakai CI4, jadi versi PHP kita yang diinstal di komputer kita itu versi 8.1 ke atas, dan kode Igniter 3 versi 8.6 ke atas. Langsung aja di sini ada tombol download. Langsung download ya. Langsung download folder zipnya di sini. Nah, ini cara yang pertama, download folder zipnya. Cara yang kedua, itu bisa langsung pakai Composer, tapi harus install dulu Composer di laptop kita. Yang sekarang kita pakai dulu langsung di sini ya, di webnya. Habis kita download folder zipnya, di sini kita ekstrak dulu folder zipnya. Folder zipnya diekstrak, ekstrak all di sini aja, langsung ekstrak. Terus kita tunggu proses ekstraknya selesai. Oke, baik, di sini sudah selesai proses ekstraknya. Yang pertama, kita lihat dulu, kita buka dulu folder projectnya. Nah, di sini dalam folder project ada folder kayak gini lagi satu ya. Nah, berarti ini harus kita keluarin dulu dari folder luarnya kayak gini. Caranya di cut aja, masuk ke download, terus di copy di sini. Nah, sudah. Yang lama kita hapus saja. Oke, jadilah folder ini yang isinya ada folder dan file project dari CI4. Supaya tidak panjang namanya, di sini kita bisa rename aja. Misalnya rename tugas CI4 Ilham kayak gini. Enter. Udah, langsung klik kanan di sini di foldernya, folder projectnya. Klik kanan, terus open in terminal. Nah, ini cara pertama untuk kita membuka hasil projectnya ataupun merunning. Caranya, kalian ketik aja PHP Spark serve. Oke, kayak gini langsung di enter. Nah, CI4 ini sebenarnya udah ada port bawaannya ya untuk merunning projectnya. Dia di localhost 8080. Langsung kita buka aja di sini kalau 8080-nya. Dan ini adalah kode website demo dari kode Igniter 4. Oke. Kita berhasil merunningnya ya. Nah, setelah itu kita buka dulu projectnya. Di sini tadi masuk ke folder lagi, kita klik kanan lagi, sini open in terminal, lalu ketikkan kode spasi titik kayak gini, terus di enter untuk membuka di VS Code. Oke, di sini ada beberapa folder dan file-file projectnya. Yang pertama ada app, public, system, TS, dan variable. Untuk sekarang kita fokus di folder app ini, karena folder app ini folder utama dari project ini. Nah, karena
CI4 itu prinsipnya pakai MVC atau model view dan controller. Kita fokus yang pertama di dalam folder controller, yang kedua di view, yang ketiga di dalam file routes. Nah ini dia ada di folder app, folder config, terus di routes. Nah, oke, yang pertama kita perhatikan di sini ada folder env-nya. Ini belum bisa digunakan karena kita harus merename-nya terlebih dahulu. Jadi kita rename dulu nama file ini menjadi .env. Depannya kasih titik aja gitu. Depannya kasih titik env kayak gini, terus di enter aja. Nah, ini isi dari folder env-nya. Yang pertama kita harus perhatikan di dalam CI environment ini. CI environment ini kita hidupkan dengan cara menghilangkan pagarnya. Ini artinya kalau di pagar kayak ini artinya di komentar ya. Kalau di komentar itu tidak akan dijalankan. Nah, kalau udah kita hilangkan, terus production-nya ini kita ganti dengan development. Nah, seperti ini. Kenapa harus diganti? Karena kalau misalnya muncul error atau ada problem, nanti dia di websitenya muncul detail errornya itu apa gitu. Kalau misalnya di production, kalau misalnya errornya cuman error 404 ataupun error apa gitu, jadi nggak ada detailnya. Yang kedua ada database nih, tapi untuk saat ini belum mengotak-atik atau belum memakai database, jadi ini nggak usah dulu diperhatikan. Nanti kita bahas di lain waktu. Lalu di sini kita buka dulu folder atau file utamanya ya. Yang pertama kita cari dulu file routes di dalam config. Nah, ini routes ini untuk menandakan URL yang akan kita pakai ataupun halamannya menjadi dinamis gitu ya, bisa pindah-pindah halaman gitu. Untuk routingnya sudah satu, lalu ada controller. Nah, ini controller. Kita lihat dulu di file routes-nya tadi. Nah, ini routes-nya ini artinya dia manggil routes pakai metode get. Kalau misalnya ditulis di sini ya, di dalam URL ini artinya kita pakai metode get. Terus dia di halaman root atau URL root ini utama ya, berarti ngambil dari controller home dengan function index. Di controller home dengan function index. Nah, ini. Lalu di index mereturn atau mengembalikan view di dalam folder view dengan nama file welcome message. Nah, ini. Jadi halaman demo ini dia dibuatnya di file welcome message. Oh ya, di dalam demo ini biasanya di bawahnya ada ya. Nah, di sini environment-nya production. Kalau kita refresh, dia environment-nya jadi development. Oke, jadi sudah aman ya. Tidak ada masalah. Oke, kita balik lagi tadi di roots ya. Nah, pertama kalau kita mau buat halaman baru, halaman dinamis, yang pertama kali kita harus menambah roots-nya ini. Kita duplikat aja. Nah, kita roots. Nah, kita mau URL-nya itu kemana gitu. Misalnya kali ini akan membuat website menampilkan biodata gitu aja. Jadi kasih aja di sini my bio. Nah, ngambilnya tetap ya satu controller aja, saya makainya di home dengan fungsi atau function my bio. Nah, kayak gini. Sudah, terus kita balik lagi ke file home di controller home.
Nah, di sini di public function ini kita copy aja, kita duplikat di sini, terus indeksnya kita ganti pakai myBio karena kita tadi di rootsnya manggil function myBio. Terus view-nya kita arahin ke folder view yang nama filenya myBio kayak gini. Terus di dalam folder file, di dalam folder view kita tambahin satu file lagi yang namanya mybio.php. Oke, gini. Masih kosong, kita buat aja struktur HTML dasar. Tulis aja di sini mybio Ilham. Terus kita kasih di sini H1 halo semua. Nah, oke, kayak gini ya. Udah dulu, kita save. Terus di dalam URL ya, kita tambahin belakangnya garis miring atau slash, tulis mybio, lalu di enter. Nah, ini halaman barunya sudah berhasil kita buat. Lalu kita akan menaruh file style ataupun CSS untuk membuat halamannya menjadi lebih menarik lagi. Di sini saya membuat di dalam public ya. Nah, folder public ini dia digunakan untuk menyimpan file atau folder yang bisa dilihat oleh publik. Contohnya kayak gambar, terus CSS, terus itu JavaScript. Nah, itu naruhnya di public. Oke, pertama di public kita buat satu folder dulu yang namanya aset, yang untuk menaruh aset-aset kita. Nah, terus di dalam aset ini saya mau dalamnya folder CSS. Di dalam folder CSS saya mau file style.css. Nah, kayak gini. Oke, sudah. Terus di mybio-nya, di halaman kita tadi dikasih link menuju atau mengambil dari file CSS-nya. Caranya di dalam href-nya kita kasih kode PHP kayak gini ya. Kode PHP kayak gini. Terus kasih base URL. Nah, di dalamnya ini kalau misalnya kita kayak gini, tulis kayak gini ya, base URL ini masuknya langsung ke public, jadi kita nggak usah keluar dulu ke dari view, kita keluar terus kita masuk lagi di dalam public, kita nggak usah. Jadi ini kalau kayak gini dia masuknya langsung ke public. Nanti saya jelaskan, sekarang kita tulis dulu. Nah, di dalam public kita masuk ke aset, folder aset dulu, terus kita cari folder CSS, lalu kita ambil file yang namanya style.css. Nah, oke, ini saya jelaskan kenapa ngambilnya kayak gini, karena di dalam app config app PHP ini ada yang namanya public base URL. Nah, folder public ini base URL-nya ngambilnya dari http localhost 8080. Jadi langsung bawaannya kayak gini. Tapi kalau kita memakai XAMPP atau memakai Laragon, yang ini harus kita ubah dulu sesuai dengan URL yang dikasih dengan XAMPP atau Laragonnya. Misalnya Laragon ngasihnya tugas ci4 ilham.com gitu, biasanya Laragon. Nah, jadi kita di sininya kita kasih http bukan localhost tapi tugas ci4 ilham.com kayak gitu, biar dia satu URL sama websitenya si URL publiknya, jadi dia bisa kepanggil. Nah, ini sudah kepanggil. Di dalam sini kita coba ya styling H1 nya, kita styling dasar dulu, misalnya kita kasih color atau warna dari tulisan. Kita kasih colornya misalnya blue, terus
font size-nya kita kasih 2 rem biar gede ya. Nah, coba kita refresh halamannya, apakah akan berubah? Nah, oke, kalau berubah kayak gini berarti kita berhasil memanggil file CSS-nya ataupun folder CSS-nya gitu ya. Oke, kalau udah berhasil kayak gini, tinggal kita buat aja halaman bio-nya.
Oke, kurang lebih seperti ini jadinya. Ini adalah kartu biodata sederhana yang berhasil saya buat menggunakan CI 4. Dan intinya saya bisa membuat satu halaman baru menggunakan roots baru dan juga controller baru, fungsi controller baru di dalam satu controller. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.